90 juta tahun yang lalu, masa di mana dinosaurus masih berkeliaran di bumi, ular purba telah hidup berdampingan dengan mereka. Fosil ular ini ditemukan di Argentina dan dilaporkan pada tahun 2019, dinamai Najas. Ada satu ciri unik dari ular purba ini yang tidak dimiliki ular yang kita kenal sekarang, yaitu kaki. Mereka telah menunjukkan bahwa memang ular berevolusi dari reptil yang sebelumnya memiliki kaki, dan Najas hanyalah salah satu contoh bukti fosil dari evolusi ular. Namun, meskipun begitu, evolusi ular masih banyak menyimpan teka-teki, dari mana mereka berasal dan bagaimana mereka kehilangan kakinya. Ular mungkin adalah salah satu anggota reptil yang paling dikenali. Selama ribuan tahun, ular sangat lekat dengan berbagai cerita. Sebagian menghargainya, namun sebagian lagi, ular dianggap sebagai tokoh antagonis dan makhluk jahat. Dari anaconda yang besar hingga kobra berbisa yang mematikan, tidak sulit untuk mengenali ular. Mereka memiliki rupa khas dengan tubuh memanjang bersisik tanpa anggota badan seperti kaki dan tangan. Dalam taksonomi, ular diklasifikasikan sebagai subordo Serpentes yang merupakan bagian dari ordo Squamata, ordo yang sama yang mencakup kadal. Dari sini, kita dapat melihat sepertinya ular memiliki nenek moyang yang sama dengan kadal. Evolusi ular mungkin cukup menarik, namun sayangnya masih sedikit yang dipelajari terkait hal tersebut. Catatan fosil ular relatif sedikit karena kerangka ular biasanya kecil dan rapuh, sehingga fosilisasi jarang terjadi. Telah diyakini secara luas bahwa ular diturunkan dari kadal yang seiring waktu beradaptasi kehilangan kakinya. Kemungkinan mereka menyimpang dari kadal sejak periode Jurassik. Catatan fosil telah membuktikan adanya kaki pada ular purba. Beberapa memiliki 2 kaki dan beberapa masih memiliki 4 kaki. Bahkan, kita masih dapat melihat sisa-sisa kaki pada ular modern. Pada ular sanca atau piton dan ular boa yang merupakan ular modern paling primitif, masih memiliki sisa tungkai belakang yang disebut taji pelvis. Bagian ini masih berguna bagi kelompok ular tersebut sebab mereka menggunakannya untuk mencengkram saat kawin. Kehilangan anggota badan bukanlah hal aneh dalam sejarah evolusi hewan. Hal ini telah terjadi di berbagai kelompok hewan yang berbeda. Pada garis keturunan kadal pun banyak kelompok kadal modern yang tidak berkaki. Contohnya, kadal tak berkaki dari keluarga Pygopodidae yang ditemukan di Australia dan Papua. Tetapi, kenapa ular disebut ular? Apa yang membedakan mereka dengan hewan tak berkaki lainnya? Ular lebih dari sekedar kadal tak berkaki. Mereka telah mengalami adaptasi besar. Meskipun tubuh ular yang panjang adalah ciri khas mereka, namun bukan itu ciri utama untuk mendefinisikan ular, melainkan mulutnya. Salah satunya dapat dilihat pada rahang bawah ular yang tidak menyatu, tidak seperti kebanyakan vertebrata lainnya. Hal ini berguna untuk memberikan fleksibilitas sehingga ular mampu menelan mangsa yang lebih besar dari mulutnya. Ini adalah contoh perbandingan tengkorak ular dan tengkorak kadal tak berkaki. Meskipun memiliki bentuk tubuh yang sama, tetapi tengkorak mereka berbeda. Baik fosil maupun studi filogenetik memang menunjukkan bahwa ular berevolusi dari kadal. Namun masih menjadi perdebatan dari kelompok kadal mana dan adaptasi seperti apa yang akhirnya membuat ular berevolusi menjadi bentuk yang kita kenal sekarang. Perdebatan dari mana ular berevolusi telah menjadi subjek yang kontroversial di kalangan para ilmuwan. Ada 2 hipotesis utama yang menjelaskan bentuk adaptasi seperti apa yang membuat ular kehilangan kakinya. Hipotesis pertama adalah ular berevolusi dari kadal akuatik. Dalam hal ini, bentuk tubuh ular kemungkinan lebih cocok untuk gaya hidup akuatik, di mana anggota badan yang mengecil dan berkurang akan mengurangi hambatan air, dan tubuh yang panjang akan mempermudah hewan tersebut berenang seperti belut.
sehingga sempat diusulkan bahwa ular berevolusi dari kadal air yang perlahan kehilangan kakinya. Kemudian sebagian dari mereka mulai menjelajah daratan dan melakukan diversifikasi. Salah satu bukti fosil yang mendukung hipotesis ini adalah ditemukannya fosil ular bernama Pechyrhechis yang ditemukan di Palestina pada endapan batu kapur laut. Fosilnya berusia sekitar 90 juta tahun. Ular purba ini masih memiliki kaki yang menunjukkan kemungkinan ular berevolusi kehilangan anggota tubuhnya di air. Sebagian ilmuwan juga mengusulkan bahwa nenek moyang ular berkerabat dengan kadal laut purba Mosasaurus. Hipotesis ini didasarkan pada kemiripan morfologi, terutama di bagian rahang yang awalnya menunjukkan bahwa kedua kelompok reptil ini mungkin memiliki nenek moyang yang sama atau berhubungan erat. Dalam hal ini, ular masih dianggap berevolusi dari kadal air. Namun, setelah peneliti mulai menemukan fosil ular lainnya beberapa tahun belakangan, hipotesis kadal air nampaknya sudah mulai ditinggalkan. Hipotesis yang paling diterima secara luas saat ini adalah ular berevolusi dari kadal darat. Bukti fosil telah menemukan ular purba yang sezaman atau bahkan lebih tua dari Pechyrhechis. Contohnya adalah Najas yang sempat kita singgung di awal video, di mana fosilnya berusia mirip dengan Pechyrhechis, yaitu sekitar 90 juta tahun. Dan Najas diketahui hidup di darat, bukan di air. Selain itu, bukan hanya masih memiliki kaki, fosil Najas secara anatomi lebih primitif dibanding Pechyrhechis, seperti masih adanya tulang sakrum dan kaki belakang yang lebih kuat, menunjukkan bahwa kaki belakang mereka masih sedikit berfungsi. Selain Najas, berbagai fosil baru juga ditemukan dan berusia lebih tua dari Pechyrhechis, di mana sebagian besar menunjukkan gaya hidup di darat, termasuk fosil ular tertua yang pernah ditemukan sejauh ini bernama Eophis, berasal dari periode Jurassik sekitar 167 juta tahun yang lalu, di mana ular ini hidup di darat, bukan di air. Contoh fosil ular lain yang menunjukkan gaya hidup di darat adalah Portugalophis, ditemukan di Portugal berusia sekitar 152 juta tahun. Ular lain yang hidup pada masa yang tidak beda jauh dengan Portugalophis ada Diablophis yang ditemukan di Amerika Serikat. Dengan ditemukannya berbagai fosil dari ular darat, dianggap telah membantah hipotesis ular berasal dari kadal akuatik. Alih-alih kehidupan akuatik, dalam hipotesis ini, evolusi ular justru didorong oleh gaya hidup penggali tanah, di mana bentuk tubuh yang ramping tanpa adanya kaki dianggap memudahkan ular untuk menggali liang. Dan ciri-ciri seperti kelopak mata yang transparan yang melindungi mata dari goresan, hilangnya telinga luar yang mencegah kotoran masuk ke dalam telinga, dan adaptasi untuk mendeteksi getaran di tanah juga dianggap mendukung gaya hidup menggali. Di mana, selain tidak memiliki telinga luar, ular juga tidak memiliki gendang telinga atau tulang pendengaran yang disebut ossicle yang biasa ditemukan pada mamalia. Melainkan, mereka memiliki tulang yang disebut steps atau tulang landasan, yang terhubung langsung dengan tulang rahang mereka yang berfungsi untuk mendeteksi getaran di tanah. Sebuah studi di tahun 2021 menunjukkan ular melakukan diversifikasi pasca kepunahan massal di akhir periode kapur. Akibat kepunahan dinosaurus non-unggas serta perubahan fisiografi jangka panjang yang menciptakan teater biogeografis baru dan habitat baru, ular kemudian mengalami diversifikasi ekologi besar-besaran selama periode ini, berulang kali mengembangkan adaptasi diet baru, begitupun preferensi mangsa. Evolusi ular kemudian terus berlanjut. Banyak keturunan mereka yang berevolusi untuk lingkungan yang beragam dan gaya hidup yang juga beragam. Namun mungkin pertanyaan selanjutnya, dari mana sebagian ular memiliki kelenjar bisa yang mematikan dan sebagian lagi tidak memiliki bisa? Bisa pada ular merupakan bentuk air liur yang telah dimodifikasi selama sejarah evolusinya. Selain pada ular, ini juga ditemukan pada beberapa spesies kadal. Pada ular, bisa berevolusi untuk melumpuhkan atau membunuh mangsa, serta untuk melakukan fungsi-fungsi terkait makanan lainnya, termasuk membantu mereka mencerna makanan. Kembali lagi, bahwasannya evolusi bisa pada ular masih menjadi perdebatan di kalangan para ilmuwan.
Salah satu hipotesis yang pernah diajukan adalah bisa ular berevolusi sekali, berasal dari klat yang disebut Toxicovera. Hipotesis ini berpendapat bahwa kemampuan untuk menghasilkan bisa berasal dari nenek moyang yang sama, yang kemudian diwarisi ke berbagai kelompok reptil berbisa modern, termasuk ular berbisa dan berbagai jenis kadal berbisa. Yang kemudian, beberapa garis keturunan mereka akhirnya ada yang kehilangan bisanya. Itulah kenapa tidak semua ular memiliki bisa. Namun meskipun hipotesis Toxicovera masih menjadi pandangan umum hingga sekarang, peneliti lain mengajukan hipotesis berbeda yang menentang hipotesis Toxicovera, di mana alih-alih berevolusi hanya sekali, evolusi bisa pada ular berkembang secara terpisah dan mandiri dalam berbagai kelompok ular. Mereka mengembangkan kemampuan menghasilkan bisa melalui jalur evolusi mereka sendiri yang didorong oleh kebutuhan lingkungan dan mangsa yang berbeda. Sebuah studi di tahun 2015 terhadap ular piton Burma telah menemukan adanya homolog bisa dalam banyak jaringan ular yang sebenarnya tidak berbisa. Studi ini mengusulkan bahwa ular piton mewakili periode dalam evolusi ular sebelum perkembangan awal dari bisa ular. Hasil ini juga dapat mendukung bahwa bisa ular berevolusi secara mandiri di berbagai kelompok ular. Namun apapun itu, intinya masih butuh banyak sekali penelitian lebih lanjut tentang evolusi ular, karena memang masih terlalu banyak teka-teki tentang hewan melata ini. Semoga kedepannya semakin banyak penelitian yang mengungkap misteri-misteri yang belum terpecahkan sebelumnya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.